ゲームネットアニメ面白い。Cerita dimulai dari Fudo Aikawa dan Desumi Magahara yang baru saja mulai berkencan, tapi mereka harus merahasiakan hubungan tersebut. Fudo dijuluki sebagai Gelato Merah merupakan pemimpin Gelato 5, sekelompok pahlawan yang berdedikasi untuk melindungi Jepang. Di sisi lain, Desumi dijuluki sebagai Reaper Princess merupakan salah satu pemimpin pejuang Gekko, sebuah perkumpulan rahasia jahat yang bertekad menguasai dunia dan menganggap Gelato 5 sebagai musuh terbesar. Saat mereka berpura-pura menjadi musuh bebuyutan, Fudo dan Desumi menyelinap pergi dari pertempuran untuk menghabiskan waktu bersama. Kemudian Fudo mengatakan bahwa menurut penelitiannya, pasangan seharusnya berpegangan tangan. Desumi agak ragu karena dia terlalu malu untuk memegang tangannya. Jantung mereka berdebar saat ingin berpegangan. Beto, Buska! Nante souzetsou na tatakai nanda. Totemo watte haireru kuki janai. Setelah Gelato Biru pergi, mereka berhenti berpura-pura berkelahi dan bersemangat melihat mereka akhirnya berhasil berpegangan tangan. 1 minggu sebelumnya beruang bersama Reaper Princess menyerang taman. Gelato 5 dengan cepat tiba di tempat kejadian dan berubah menjadi pahlawan super dalam 5 warna berbeda. Kemudian mereka bertarung melawan musuh dengan sengit, penjahat lain dengan mudah dikalahkan oleh mereka, tetapi Reaper Princess sangatlah kuat. Bahkan Fudo merupakan pahlawan terkuat dan yang lain tidak dapat mengalahkannya. Ketika Fudo bertarung, dia tertarik pada tubuh seksinya dan telah jatuh cinta padanya. Setelah pertempuran Fudo mulai berolahraga, pemimpin Gelato, 5 Profesor Big Gelato, menyarankan Fudo melakukan hal lain selain berolahraga. Dia terkejut mengetahui kalau Fudo sedang jatuh cinta dengan seseorang. Big Gelato memintanya untuk segera menyatakan perasaannya. Pada malam itu, Fudo mengajak Reaper Princess untuk menemuinya sendirian. Dia berpikir bahwa Fudo akan berduel dengannya. Ketika Fudo menyatakan cintanya, dia terkejut mendengar hal itu. Suki da! Hajimete atta toki kara kimi no koto ga suki da! Orang-orang di sekitarnya sangat takut kepadanya, sehingga ia berpikir tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk jatuh cinta. Tetapi Fudo mengikuti akun sosialnya dan tahu bahwa dia sebenarnya siswi SMA bernama Desumi, merupakan gadis yang sangat imut, sehingga Fudo serius menyatakan cintanya kepada Desumi. Desumi yang selalu mendambakan sebuah hubungan kini pria tampan dan kuat menyatakan cinta kepadanya. Dia pun segera menerimanya meskipun Fudo adalah musuhnya. Hubungan cinta terlarang dimulai. Fudo bersama Desumi selalu melakukan kontak mata saat bertarung. Dengan itu mereka bertarung tanpa menyakiti satu sama lain dan orang melihat mereka seperti bertarung dengan sengit. ローカットし右ハイキックダッキング推奨視聴者の皆さんもレッドに熱い声援を Setelah itu, mereka pindah ke tempat lain. Desumi ingin berfoto bersama dengan Fudo, seperti pasangan pada umumnya. Tetapi Gelato kuning bernama Misaki menemui mereka. Desumi pun berpura-pura pingsan telah dikalahkan oleh Fudo. Stasiun TV datang untuk mewawancarai Fudo. Gadis itu mengatakan kalau Fudo memiliki banyak sekali penggemar wanita. Mendengar hal itu membuat Desumi merasa sedih. Untuk menghiburnya, Fudo akan melakukan apapun untuknya. Desumi dengan tersipu malu mengajaknya untuk berkencan. Fudo pun segera menyetujuinya. Tapi masalahnya Fudo sama sekali tidak tahu apa itu kencan. Saat sedang mencari solusinya di internet, Misaki datang menghampirinya dan memberitahunya bahwa tidak ada aturan yang pasti dalam berkencan. Cukup melakukan hal yang bisa dinikmati bersama oleh kedua orang. Fudo menemukan cara untuk berkencan. Menurutnya, Desumi sebagai penjahat super pasti suka olahraga, sehingga dia membawa Desumi ke gym dan mereka berolahraga bersama sepanjang hari. Genkai no mukou de matteru yo! Naiten kin! Ima seichou shiteru yo! Jouan santou kin! Bahkan mereka makan makanan ringan berprotein yang cocok untuk olahraga. Sebelum mulai makan, Desumi ingin pergi ke toilet. Tiba-tiba Misaki menelepon Fudo. Dia mengatakan masih ada beberapa aturan dasar yang harus diikuti dalam berkencan, misalnya menggunakan pakaian yang rapi, jangan memilih kegiatan yang membuat orang lain berkeringat, dan yang lebih penting, mereka harus memilih restoran yang layak. Fudo tiba-tiba merasa sedih, memikirkan kekecewaannya pada Desumi karena kebodohannya. Dia segera ingin menemui Desumi. Fudo mengira kalau Desumi marah dan meninggalkannya. Ternyata Desumi pergi membeli 2 minuman. Lalu Desumi mengatakan kalau dia senang bisa berkencan dengan Fudo. Saat itu Fudo merasa terharu sehingga dia ingin mencium Desumi. Tetapi Gelato 5 dan Gekko memanggil mereka untuk bersiap menghadapi pertempuran. Meskipun kencan mereka harus berhenti, tapi mereka setuju untuk melakukan kencan yang lebih manis di masa depan. Sudah 2 minggu tidak ada pertempuran antara Gelato 5 dan Gekko.
Hal itu membuat Fudo merasa kesepian karena tidak bisa bertemu dengan Desumi. Tiba-tiba Gelato 5 mendapatkan perintah untuk menyusup ke markas Gekko dan menghancurkan senjata terbaru buatan mereka. Fudo segera mengajukan diri untuk menjalankan misi itu sendirian karena baginya itu adalah kesempatan untuk bisa bertemu dengan Desumi. Beberapa saat kemudian Desumi terkejut melihat Fudo menyusup ke markas Gekko. Desumi segera membawanya ke ruangan istirahatnya dan menanyakan alasan kenapa Fudo ada di sana. Dia menjawab kalau dia merindukan Desumi dan Desumi juga merasakan hal yang sama. Mereka bermain kartu bersama seperti pasangan normal. 報告です。 アジト内に侵入者がいる模様。 Tiba-tiba anggota Gekko ingin melaporkan kalau ada penyusup di markas. Desumi segera duduk di wajah Fudo untuk mencegahnya ditemukan. Namun Calvary Bear datang ke ruangan tersebut untuk memeriksa. Desumi harus bersembunyi dengan Fudo di dalam lokernya dengan tubuh mereka menempel satu sama lain. Fudo tidak sengaja menyentuh bra milik Desumi. Dia pun meninju Fudo sampai terlempar dari loker. Dia secara tidak sengaja menjatuhkan Calvary Bear yang membuat peluncur roketnya jadi aktif dan menyebabkan ledakan di markas Gekko. Supreme Leader Boslar sangat marah dan ingin segera melancarkan serangan balasan. Dia meminta bawahannya untuk menentukan lokasi penyerangan selanjutnya. Desumi menyarankan beberapa tempat seperti akuarium dan taman hiburan. Boslar mengatakan kalau mereka memerlukan emosi negatif manusia agar bisa menciptakan monster baru untuk menambah kekuatan mereka. Sehingga mereka percaya bahwa Desumi memilih taman hiburan untuk merusak saat-saat paling bahagia orang-orang menjadi emosi negatif. Padahal sebenarnya Desumi hanya ingin berkencan dengan Fudo. Saat hari penyerangan tiba, Desumi segera menemui Fudo untuk bertarung dengannya. Tapi Misaki bersama Haru juga berada di sana. Mereka akan melawan Calvary Bear. Sedangkan Desumi bersama Fudo pura-pura bertarung dan lalu mengganti pakaian tempur mereka di tempat sepi. Sehingga tokoh utama bisa bersenang-senang di taman hiburan dan tokoh sampingan bertarung dengan sengit hingga sore hari. Akhir dari kencan mereka, kelompok Calvary Bear telah dikalahkan sepenuhnya. Akan tetapi, Haru tak sengaja menemukan foto Fudo bersama seorang gadis di taman hiburan. Desumi menyembunyikan identitas aslinya dan hanya seorang gadis sekolah menengah biasa. Ketika dia pergi keluar bersama teman sekelasnya, dia kebetulan melihat Fudo sedang bersama dengan seorang gadis cantik. Desumi mengira kalau Fudo telah selingkuh dan melarikan diri dengan marah. Tetapi sebenarnya gadis itu adalah Gelato merah muda bernama Haru. Beberapa saat kemudian mereka melakukan pertempuran. Desumi langsung menyerang Fudo sekuat tenaga, seperti memiliki dendam pribadi. 動きを合わせよう。デスミさん。ん？痛い！死神宣言。 Dia sangat kesal dan marah karena melihat Fudo bersama gadis lain. Fudo berusaha menenangkannya dengan cara memeluknya sambil mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengubah hatinya dan hanya mencintai Desumi selama sisa hidupnya. Akhirnya Desumi berhenti marah. Sebagai gantinya dia ingin berkencan dengan Fudo menggunakan seragam sekolah. Tiba-tiba ada Haru di samping mereka. Tentu hubungan cinta terlarang mereka telah diketahui oleh Haru. Fudo berpikir bahwa dia akan dibenci oleh semua orang, tetapi ketika dia kembali ke markas Gelato 5, mereka masih belum mengetahui tentang hal itu. Sepertinya Haru tidak memberitahu orang lain tentang hubungan cinta terlarang antara Fudo dengan Desumi. Beberapa hari kemudian, Fudo memberitahu Desumi tentang hal itu. Pada saat yang sama, Desumi merasakan seseorang mengawasi mereka. Oleh karena itu, dia meminta Fudo untuk membelikan minuman. Setelah itu datang Haru yang langsung mengajak Desumi untuk berduel. Sayangnya, keterampilan bertarungnya masih lemah, jadi Desumi bisa mengalahkannya dengan mudah. Haru menceritakan kalau dirinya menyukai Fudo, dan alasan Haru tidak mengungkapkan hubungan mereka, karena Desumi pernah menyelamatkannya dari preman, dan dia tahu bahwa Desumi sebenarnya adalah orang baik, sehingga Haru tidak ingin menghancurkan hubungan mereka, dan mendukung penuh hubungan mereka. Meskipun begitu, dia masih belum menyerah. Jika ada kesempatan, maka Haru akan merebut Fudo dari Desumi. 二人とも仲良くしてくださいね。でもチャンスがあったら奪っちゃうかもです。
Organisasi penjahat Gekko mengadakan pertemuan. Supreme Leader Boslar menunjukkan kalau Reaper Princess berada di peringkat pertama karena dia selalu ikut di semua pertempuran dan berhasil mengalahkan Red Gelato sebelumnya. Beast Princess adalah orang yang pemarah. Dia tidak terima dan merasa kesal melihat Reaper Princess selalu peringkat 1, sedangkan temannya Steel Princess itu tenang dan tidak pernah peduli tentang penampilan. Tetapi akhir-akhir ini dia mulai tertarik pada cinta. Sayangnya Beast Princess tidak tertarik dengan itu, sedangkan Desumi penasaran dengan orang yang dicintai oleh Steel Princess. Oleh karena itu Desumi ingin membantunya agar bisa berpacaran dengan orang itu. Kemudian Desumi mulai melatih Steel Princess untuk meningkatkan kekuatan gadisnya, aerobik, memasak, dan merias kuku. Namun Steel Princess tidak dapat mempelajarinya. Dia selalu bersembunyi di balik baju bajanya dan merasa tidak percaya diri. Desumi tidak menyerah dan membujuknya untuk tidak menyerah. Dia mengatakan kalau Steel Princess pasti akan menemukan kemampuannya sendiri. Pada akhirnya dia melepas baju besinya dan berniat untuk mengungkapkan perasaannya. Tak disangka dia memiliki senjata rahasia merupakan tubuh seksinya. 私告白します。 Steel Princess pun berhasil menyatakan perasaannya kepada Colferin Bear dan menjadi sepasang kekasih. Karena kinerja Desumi yang baik, Supreme Leader Bosler ingin mempromosikan Desumi menjadi gorila agar bisa lebih kuat lagi. Keluarga Desumi sangat senang dan menantikan sosok Desumi yang menjadi gorila. Tetapi hal itu membuatnya merasa stres. Fudo menemuinya dan mengatakan kalau Desumi sangat perhatian terhadap orang di sekitar. Tetapi seharusnya dia lebih memperhatikan dirinya sendiri dan melakukan apa yang dia inginkan. Keesokan harinya Desumi menolak menjadi gorila. Tak disangka, Supreme Leader Bosler memuji tekadnya untuk berjuang sampai akhir dengan tubuh manusia. Beberapa hari kemudian, Gelato 5 akan menguji coba senjata baru di pantai. Fudo pun memberitahu hal itu kepada Desumi dan ingin berkencan dengannya di sana. Desumi segera menyetujuinya dan memberikan informasi itu kepada organisasi penjahat Gekko agar bisa pergi ke pantai bersama. Saat sampai di sana, Colferin Bear bersantai bersama pacar cantiknya, lalu tiba-tiba sebuah kapal selam menembakkan rudal ke arah mereka. Akibat ledakan itu membuat pasukan Gekko memutuskan untuk mundur, sedangkan Desumi menemui Fudo. Dia terpesona melihat kecantikan Desumi dan merasa senang bisa punya pacar imut. Desumi mulai berteman dengan pasukan Gelato 5 dan menonton kembang api bersama dengan mereka. Saat itu Desumi merasa bersyukur bisa berpacaran dengan Fudo karena setiap harinya dia merasa bahagia. Ketika Desumi menemui Beast Princess, tiba-tiba kapal selam itu meledak. Dia mengira kalau Desumi yang melakukan hal itu, jadi dia mulai mengakui kehebatannya. Padahal Big Gelato telah melakukan kesalahan yang membuat kembang api meledak di dalam kapal selam. Gelato hijau bernama Daigo terkejut mengetahui kalau Fudo berpacaran dengan Desumi. Dia menjelaskan kalau dia sudah mengenal Desumi sejak dulu dan dialah yang mengajarkan keterampilan bertarung Desumi. Pada saat itu Daigo merupakan murid terkuat di sekolah Kret. Lalu suatu hari datang seorang gadis kecil bernama Dasumi. Dia mengatakan kalau dia selalu bisa menghancurkan apapun dalam sekejap. Dengan satu pukulan saja Desumi hampir membawa Daigo ke surga. 道場最強のこの俺が小学2年生に Daigo berusaha menahan rasa sakit itu agar tidak kehilangan harga dirinya. Desumi merasa senang karena dia akhirnya bisa bertemu seseorang yang bisa bertahan dari serangannya. Akan tetapi keesokan harinya, sekolah karate itu tutup karena pemiliknya telah dikalahkan oleh Desumi. Di saat Desumi merasa sangat kecewa, Daigo menghiburnya dan mengatakan bahwa dia akan terus melatihnya. Setelah Daigo mengajarinya semua keterampilan bertarung dan dikalahkan oleh Desumi lagi, Daigo memutuskan untuk pergi ke Tokyo dan tidak pernah bertemu satu sama lain. Daigo sangat ketakutan dan tidak ingin bertemu dengan Desumi lagi, tapi untuk menegakkan keadilan, ia bermaksud membujuk Desumi bergabung dengan Gelato 5. Desumi merasa tertarik dengan tawaran itu karena dia bisa tinggal bersama Fudo setiap hari. Namun dia merasa teman-temannya di organisasi penjahat Gekko juga penting, jadi dia menolak tawaran tersebut. Daigo menantang Desumi untuk berduel. Jika dia kalah, maka Desumi harus bergabung dengan Gelato 5 dan anggota Gelato 5 tidak boleh jatuh cinta satu sama lain. Mengetahui hal itu, Desumi merasa tidak boleh kalah dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menang. Pada akhirnya, Daigo dikalahkan dengan mudah dan Desumi bisa menjaga hubungannya dengan Fudo. Tetapi, ada seorang wanita misterius memfoto mereka. Wanita misterius itu mengirimi Fudo surat ancaman dan memintanya untuk datang ke taman sendirian di malam hari. Gadis cantik itu bernama Anna mengancam bahwa Fudo harus putus dengan Desumi. Tetapi Fudo menolak. Anna kemudian menawarkan Fudo untuk mencium lengannya. 次が最後のチャンスだからうちの手にチューして
Sehingga Anna memutuskan untuk memikirkan kondisinya lagi dengan niat untuk membiarkan Fudo melakukan hal lain. Keesokan harinya Fudo menceritakan hal itu kepada Desumi. Desumi menebak bahwa gadis itu menyukai Fudo. Ketika mereka bertemu kembali, Fudo mengatakan bahwa dia mencintai Desumi dan sama sekali tidak mungkin untuk jatuh cinta padanya. Anna langsung memukulnya dan mengatakan kalau dia menyukai Desumi. Ternyata dia adalah teman sekelas Desumi. Dia tidak punya teman sama sekali, namun Desumi mau mendekatinya. Sehingga dia jatuh cinta pada Desumi. Setelah kesalahpahaman beres, Anna menyerah untuk merusak asmara Fudo dengan Desumi. Jadi masalah selesai. Ternyata Anna adalah putri panas, salah satu pimpinan pasukan dari organisasi penjahat Gekko. Beberapa hari kemudian, Haru ingin belajar bersama dengan Fudo untuk mempersiapkan diri dengan ujian sekolah. Karena Desumi juga ingin ikut, jadi dia membawa mereka ke rumahnya. Desumi tinggal di asrama Gekko, oleh karena itu Haru bersama Fudo menyamar untuk bisa masuk ke sana. Setelah tiba di kamar Desumi, mereka segera belajar bersama. Namun Haru sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Fudo. この X の値が上腕二頭筋だとするだろう。え？その場合 Y は何になる？よし、それでいい。 Meskipun Fudo pintar, tapi dia tidak bisa mengajari seseorang. Bahkan, Desumi juga sama. Pada akhirnya, Haru memutuskan untuk belajar sendiri dan meninggalkan mereka berduaan di kamar. Tiba-tiba, datang ayahnya Desumi bersama adiknya bernama Urami. Ayahnya sangat mencurigai Fudo dan menanyakan banyak hal. Mengetahui Fudo memiliki hubungan dekat dengan kakak perempuannya, Urami langsung menampar wajahnya dengan kuat. Sepertinya dia juga memiliki kekuatan yang sama dengan Desumi, namun dia sangat pemalu dan tidak punya keterampilan bertarung. Setelah Fudo pergi dari sana, Urami merasa kalau Desumi telah berubah jadi lemah, seperti gadis biasa pada umumnya. Dia sangat mengagumi sosok Desumi yang kuat dan ditakuti oleh semua orang. Oleh karena itu, dia ingin menjadi sepertinya. Keesokan harinya, Desumi mengajak Urami berbelanja di kota. Tiba-tiba Urami merasa kesal dan pergi dari sana. Saat dia bersedih, datang sekelompok pria mencoba menggodanya. Pada saat yang sama, datang Desumi melindunginya dan mengalahkan orang tersebut dengan mudah. Sejak saat itu Urami merasa senang, kakak perempuannya lebih kuat dari sebelumnya, bahkan menjadi baik hati dan lugu seperti seorang gadis. Sehingga Urami pulang ke rumah dengan bahagia, tapi dia merasa jengkel dengan Fudo dan dia berniat menyingkirkan Fudo suatu hari nanti. Desumi mengajak Fudo untuk datang ke festival di sekolahnya. Akan ada patung berbentuk bulan yang dipajang di hari terakhir festival. Dikatakan bahwa pasangan yang duduk bersama di atas patung akan saling mencintai selamanya. Oleh karena itu, Desumi bersama Fudo memutuskan untuk duduk di atasnya bersama bagaimanapun juga. Pada hari itu, gelato biru bernama Hayato. Dia mengikuti Fudo ke sekolah. Hayato sangat tampan dan populer, sehingga dia menarik perhatian semua orang. Fudo berusaha menghindari penggemarnya dan ingin menemui Desumi. Setelah melihat Desumi mengenakan pakaian pelayan, membuat Fudo sangat bersemangat. Tetapi kesenangan itu dihancurkan oleh Beast Princess, merupakan ketua komite kedisiplinan di sekolah tersebut. Dia berniat menghentikan para siswa yang mencoba bermesraan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, mereka harus menghindarinya. Selain itu, Anna juga masalah besar. Dia selalu mengejar Desumi dan mencegahnya untuk berkencan dengan Fudo. Desumi meminta bantuan kepada Putri Darah untuk menghentikan Anna. Tak disangka mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga terjadi pertarungan sengit di antara mereka. 止めれるもんなら止めてみれば。悪い子。あなた案外力強いのね。 Pada akhirnya, Desumi bisa bertemu dengan Fudo. Karena banyak orang di tempat itu yang cosplay, mereka langsung berubah menjadi Gelato Merah dan Reaper Princess. Berpura-pura menjadi cosplayer dan kemudian duduk di patung bulan di depan semua orang. Orang-orang di sana tidak mengetahui identitas mereka, sehingga Desumi bersama Fudo bisa tenang dan berfoto bersama di sana. Putri Penghakiman merupakan gadis yang sangat istimewa karena dia selalu bekerja sebagai mata-mata. Melihat dia selalu sendirian, Desumi ingin berteman dengannya dan mengundang Putri Penghakiman ke rumahnya untuk berpesta. Tiba-tiba, datang Fudo yang membuat mereka terkejut. Tapi Desumi bisa menyadari bahwa Fudo ini palsu. 上等だ。ここで叩くぞ。勝った。 Ternyata, Putri Penghakiman memiliki keterampilan untuk berubah jadi orang lain. Lalu mereka berpesta dengan makan bersama dan mengobrol sampai larut malam, bermain game bersama, dan Desumi juga memberikan hadiah selendang kepada mereka. Saat yang lain pada tidur, Putri Penghakiman pergi dari sana karena dia terbiasa hidup sendiri, tetapi dia merasa senang. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kegembiraan persahabatan. また遊ぼうな。断罪。ああ、必ずな。
Beberapa hari kemudian Desumi membuat janji dengan Fudo untuk bertemu. Tapi saat hari itu tiba-tiba Desumi merasa pusing dan pingsan. Teman sekelasnya membawanya ke ruang kesehatan. Putri Darah sangat senang bisa merawatnya. Dia memperlakukan Desumi seperti anaknya sendiri dan memakaikan pakaian bayi kepada Desumi. Akan tetapi, hal itu berhasil membuat Desumi tertidur dengan tenang dan bisa pulih lebih cepat. Merasa khawatir karena Desumi tidak membalas pesannya, Fudo memutuskan untuk menemuinya di sekolahnya. Mengetahui Desumi sedang sakit, Fudo mencoba menemaninya dengan duduk di sampingnya. Supreme Leader Boslar telah menciptakan monster terkuat untuk mengalahkan Gelato 5. Di sisi lain, Fudo mengatakan kalau dia ikut serta dalam mengiklankan perusahaan pernikahan. Fudo akan syuting iklan pernikahan dengan selebriti wanita populer yang mencakup adegan pemotongan kue. Tentu itu membuat Desumi cemburu pada Fudo memotong kue dengan gadis lain. Jadi dia dengan sedih melarikan diri. Ketika Haru mendengar pembicaraan mereka, dia meminta Fudo untuk membayangkan Desumi memotong kue dengan pria lain. Jadi Fudo menyadari kesalahannya dan harus menolak iklan tersebut. Big Gelato menjelaskan kalau perusahaan itu adalah mitra penting dan Fudo harus menerima pekerjaannya. Menyadari bahwa dia tidak bisa menolak, Fudo memutuskan membuat kue sendiri agar bisa memotong kue untuk pertama kalinya dengan Desumi. Di sisi lain, Supreme Leader menunjukkan Ultimate Monster kepada semua pimpinan pasukan. Terlihat dia seperti bayi dan tampaknya tidak memahami perintah apapun. Segera setelah dia muncul, dia pertama-tama melempar Supreme Leader Boslar dan menghancurkan tempat tersebut. Para putri segera menyerangnya, tetapi Ultimate Monster tidak terluka. Yang menakutkan adalah Ultimate Monster menelan Calvary Bear secara langsung dan kemudian mendapatkan kemampuannya. Setelah mengalahkan yang lain, dia pergi meninggalkan markas. Di sisi lain, Fudo sudah selesai membuat kue dan harus segera menuju ke tempat syuting. Dia mencoba menghubungi Desumi tapi tidak mendapat respon. Ketika sudah tiba waktunya, Fudo menolak untuk syuting karena dia tidak mau memotong kue pernikahan dengan gadis lain sebelum Desumi. Tiba-tiba, Ultimate Monster menghancurkan tempat tersebut. Fudo berhasil melindungi gadis itu dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Pasukan Gelato 5 berkumpul bersama, mereka melancarkan serangan terbaik mereka masing-masing. Bahkan Beast Princess bersama Steel Princess menyerang bersama dengan Gelato 5. Sayangnya, Ultimate Monster tidak terluka sama sekali dan menelan Steel Princess. Dia juga memakan kue pernikahan dan tubuhnya berubah seperti kue. Pada saat yang sama, Desumi muncul dan dia menemukan kue buatan Fudo. Walaupun kuenya hancur, dia masih sangat terharu. Big Gelato menyarankan mereka menggabungkan senjata untuk mengalahkan Ultimate Monster. Setelah pedang dibuat, semua Gelato dikalahkan kecuali Fudo. Dia tidak dapat menggunakan pedang sendirian. Desumi datang untuk membantu bersama mereka mengambil pedang dan menebas Ultimate Monster. Mengalahkan Ultimate Monster yang tampak seperti kue yang dapat dianggap spesial bagi mereka untuk memenuhi keinginan mereka untuk memotong kue bersama. Setelah Ultimate Monster dikalahkan, dia memuntahkan Calvary Bear bersama Steel Princess. Kemudian berubah menjadi bayi kecil yang memperlakukan Fudo bersama Desumi sebagai ayah dan ibu.